Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Dengan bekerja sama, yang susah jadi mudah, begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayu, rambati rata hayu, mari kita bersatu kalau memang mau maju. Rambati rata hayu, rambati rata hayu, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Kita pasti membutuhkan teman untuk saling mengisi, untuk saling memberi. Janganlah merasa diri paling utama di antara sesama manusia, karena tanpa mereka kau bukan apa-apa. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, begitu harusnya kita bekerja. Dengan bekerja sama, yang susah jadi mudah, begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayu, rambati rata hayu, mari kita bersatu kalau memang mau maju. Rambati rata hayu, rambati rata hayu, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Syekh Hitam bersama menuju kebersamaan, tentunya dalam episode 26. Saat ini kita sudah menghadirkan keluarga besar Forsa, yaitu fans of Rhoma Irama dan Soneta tentunya ya. Alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Bang Soleh tentunya. Panggilannya Bang Soleh atau panggilan aslinya siapa nih Bang? Panggilannya Bang Soleh, tapi di dunia maya terkenalnya Muhammad Gonjales. Muhammad Gonjales tentunya selaku ketua Forsa Jakarta Barat. Forsa Jakarta Barat. Baik, tentunya pemirsa, dan didampingi juga oleh Ustadz Ari Dewan Guru dan Ustadz Ari tentunya ya, selaku koordinator dakwah di Forsa tentunya ya.
Siap. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Masya Allah tentunya. Dengan dan dihadiri juga ada Bang Wawan. Bang Wawan selaku apa Bang Wawan? Pendiri dulu di Polsa Jakarta Barat. Oh pendiri, Iya, selaku ada pendiri. berlima. Ada 5 saat ini memegang sebagai Saya si DPW sekarang. DPW. Wakil ya, jadi. Wow, Masya Allah tentunya. Di samping kanannya juga ada Bang siapa? Jaka. Bang Jaka selaku anggota ya tentunya. Mungkin samping sebelahnya juga Bang Nanang selaku anggota juga. Bang Edi, Masya Allah. Tentu sehat semua ya Bang ya. Masya Allah. Juga pemirsa kita kenalkan juga di kiri saya tentunya ada Bang Usman selaku Pembina Forsa Jakarta Barat. pembina Forsa Jakarta Barat tentunya pemirsa, dan juga didampingi oleh Wakil Ketua. Ini mungkin tidak asing lagi ya, Bang Kadir tentunya ya. Ini selaku Wakil Ketua. Wakil Ketua tingkat DPC Jakarta Barat. Masya Allah tentunya. Sehat ya Bang ya. Juga didampingi oleh Bang Yusuf tentunya ya pemirsa ya. Dan juga ada Bang Satria sebagai apa Bang? Anggota. Bang Yusuf sebagai Wakil Ketua 2. Wow, mendampingi daripada Bang Kadir tentunya. Subhanallah. Iya, sampingnya juga Bang Wahyu sebagai anggota. Masya Allah tentunya inilah pemirsa pengurus daripada Forsa Jakarta Barat di DKI Jakarta ini. Memang Forsa sangat luar biasa tentunya, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Forsa Jakarta Barat. Sebelum itu kita ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Baik pemirsa, masih berlanjut dalam program Saya Hitam tentunya Bang Soleh. Masya Allah. Ini Forsa Jakarta Barat ini berdiri tahun berapa Bang? Forsa Jakarta Barat ini berdiri di sekitar tahun 2014 ya. 2014. Ya. Wow, mendekati sebelumnya kan Forsa Indonesia itu kan 2013 kalau tidak salah. Betul, udah mendekati, bahkan berjalan, pokoknya berjalan dari DPP pendiri itu. Ya. Ya seiring berjalan sampai Munas di 2014 ya. Kita resmikan langsung di bulan September tanggal 26. Ya. Mungkin itu udah bergerak memasuki berdirinya Forsa Jakarta Barat. 2014 itu di bulan apa Bang? Di bulan September. September, selaku Abang sebagai ketua langsung. Sebenarnya saya ini kan estepatin dari ketua sebelum yang lama itu Bang Jenal. Oh, sekarang posisi sebagai ketua DPW Forsa DKI. Dan Abang melanjutkan sebagai Saya melanjutkan ketua di 2016 sampai saat ini. Oh, 2016 Iya. sampai 2020. 2020. Hampir 4 tahun tentunya. Hampir 4 tahun. Sudah 4 tahun. Udah mau jalan 5 tahun ya. Masya Allah tentunya pemirsa ya. Ini sudah berapa anggota Bang? Forsa Jakarta Barat ini kan luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Iya. Forsa Jakarta Barat ini ya kalau kita lihat dari database, alhamdulillah kita kurang lebih hampir 300 sekian. 300 sekian maksudnya? Ya kurang lebih hampir 300 sekian ya. Tetapi secara struktur Betul. keseluruhan yang Ya. maksudnya yang kelihatan aktif itu ya. Ya. Itu kurang lebih sekian ratus. Cuma ya namanya setiap organisasi kan pasti ada rasa jenuh atau Iya. kita Ada yang masuk, ada yang keluar ya. gitu. Memang tidak terikat Ya, tentunya. tetapi secara terus, tapi kalau secara non struktur itu lebih dari 1000. Forsa Wow. itu Jakarta Barat Luar ini. biasa ya pemirsa ya. Lebih dari 1000. Berarti kalau secara keanggotaan termasuk dengan kartu anggota memang kurang lebih hampir 300 sebenarnya Betul, pemirsa. kurang lebih. Namun untuk keseluruhan non kartu anggota itu hampir bisa 1000-an. 1000-an. Subhanallah. Inilah Itu Forsa ya. Untuk wilayah di Jakarta Barat Ya, saja. tapi kalau banyaknya Forsa ini kan saya lihat ya pengurusnya ini berbagai macam daripada wilayah-wilayah. Betul. Ada yang dari Kemanggisan, Palmerah, Kebonjeruk ya. Ada yang dari Kalideras juga. Betul. Itu yang memang menciptakan Forsa cabang itu adalah Bang Soleh langsung. Insya Allah memang kita sebelumnya dari ADRT itu kan memang Iya. untuk memecahkan. Betul. Kalau kata PAC-nya itu Iya. memang belum ternyata. Tapi setelah nanti nih kita lagi masih menunggu karena Iya. masih pandemik. Betul. Untuk menuju Munas kedua, Iya. untuk menyelesaikan apa yang harus ada bahas pertambahan perkembangan Forsa ini untuk mencapai ke DPC itu. Betul. Kita sampai nunggu di Munas kedua nanti. Oh, Gitu. jadi masih menunggu Munas kedua. Menunggu Munas Oke, kedua. mungkin saya akan berlanjut pada pembina ini tentunya ya. Oke. Bang, mungkin ini kan Forsa ya. Ini kan memang yang harus dibina apanya, Bang? Kan Forsa ini kan hanya sebatas adalah menjaga daripada Soneta mempunyai kreativitas, adanya Bang Haji Roma Irama mempunyai karya-karya ini kan harus perlu dijaga ya. Betul, Sedangkan pembina ini hanya membatasi bagaimana keanggotaan ini sebatas apa, Bang? Iya. Sebagai seorang pembina, Ya. kita harus bisa memahami bahwa organisasi Forsa ini kan adalah organisasi yang dibangun untuk menjaga nilai-nilai akhlakul karimah Betul. dari sisi
dari sisi mobilitas, dari Ya. sisi syiar dakwah Betul. melalui musik yang disampaikan Ya. oleh Haji Romi Betul, Rama. betul. Artinya buat fans Roma Irama memang perlu adanya satu wadah Ya. dalam bentuk Porsa yang telah dibangun tersebut. Betul. Adapun kepembinaan yang kita lakukan untuk bagaimana fans tersebut tetap di koridor Ya. yang benar Betul. dalam dan selaras oleh lagu-lagu dalam syair yang disampaikan syiar-syiar dakwah. Selama pembinaan ini kan banyak sekali ya, mungkin dari artis-artis yang ada di Jakarta Barat maupun juga pemain-pemain musik yang membawakan lagu-lagu Roma ini kan memang tugasnya Porsa ya. Ya, betul, Yang betul. mengawal daripada Mengawal. menjaga daripada Dan- jangan sampai lagu tersebut Dirusak. tercoreng ya, dirusak Dicoreng, tentunya. dirusak. Betul nggak? Betul. Nah, itu dengan teknik apa mungkin? Betul. Ada nggak sistem yang dibangun oleh Porsa Jakarta Barat? Kita mengedepankan pembinaan melalui pembelajaran Ya. akhlak lah. Pembelajaran akhlak, makanya di Porsa Jakarta Barat khususnya Ya. ada yang namanya pembinaan kerohanian. Betul. Nah, kita adakan satu kegiatan Ya. majlis taklim. Betul. Nah, itu di dalam dalam kepengurusan Porsa, ketika organisasi di dalamnya ada pembangunan Betul. akhlak, Betul. maka tentunya insya Allah Ya. fans-fans yang ada di organisasi Porsa khususnya Jakarta Barat, beliau akan ikut kepada koridor yang benar, mengedepankan akhlakul karimah sebagaimana lagu-lagu Haji Romi Rama. Betul, itu bagi anggota Porsa yang memang keberadaannya sudah diwadahi oleh Porsa Jakarta Barat. Betul. Mungkin kalau untuk banyak sekali masyarakat, mungkin sebagian daripada artis-artis atau pemain musik ini yang memang membawakan lagu Roma, namun jauh daripada koridor yang termasuk yang Bang maksud ini, apa mungkin yang akan dilakukan oleh Porsa? Ya mungkin kita ya secara dengan baik pendekatan lah untuk menyampaikan Ya. agar bisa Betul. mengikuti jalur yang ada di lingkungan Porsa Jakarta Barat. Maksudnya di lingkungan Porsa ya, khususnya Porsa di Jakarta Ya. Barat gitu, seperti itu. Dan juga ya kayak pernah yang disampaikan Pak Haji itu, Ya. agar bisa menjaga karirnya beliau jangan sampai dirubah Ya. seperti lirik dan aransemennya seperti Betul. itu. Kan kebanyakan kalau saya lihat ya, ini kan kita mengkoreksi saja ya. Banyak mungkin laporan daripada masyarakat bahwa ada lagu-lagu Oma itu dibawakan dengan lagu-lagu yang memang kelihatannya tidak pantas. Sedangkan Porsa Jakarta Barat ini kan memang harus bisa ada tugasnya dong. Betul, Seperti ada. visi misi tadi, Bang. Betul. Ya, apa itu kendekakannya itu hanya sebatas menegur saja atau ada sistem yang dibangun? Tapi dalam visi dan misi yang ada Iya. di DRT-nya Porsa ini Iya. itu kita menegur dan juga harus mengajak jangan sampai itu dilaksanakan lagi itu. Oh, gitu ya. Contoh yang maksudnya Betul. kayak ya pentas-pentas panggung. Kita berusaha ini agar ya menjaga dangdut ini ya, Betul. maksudnya khususnya dangdut Ya. kita jaga supaya agar tidak merusak nilai-nilai normal yang merusak akidah atau pemikiran yang ya mohon maaf kalau kita lihat yang kayak bidon-bidon sekarang Iya, gitu ya, iya. yang semaunya sesuai ya, tidak tidak sesuai dengan, kondisi. dan, kondisi dan juga kayak karyanya Roma Irama itu yang Iya. yang merubah, memang itu udah tanggung jawabnya Porsa saat ini Ya, yang Untuk- itu saya maksud adalah itu. yang merubah Betul. aransemennya Roma itu saat ini Ya. itu memang udah kewajiban Porsa, khususnya kalau memang ada terjadi di wilayah Jakarta Barat. Apa itu, yang dilakukan? Ya kita akan menegur dan jangan sampai itu dilaksanakan lagi. Dan- Betul, begitu Betul, Ustadz ya? betul. Mungkin bisa ditambahkan? Ya betul. Jadi ada anggota atau grup musik Ya. yang dia menyimpang, kita akan memberikan sanksi. Ya, betul. Ya, bahkan sampai itu tidak sesuai, bahkan kita bisa berhentikan di hari itu juga. Kalau itu hanya membawakan lagu-lagu tembang Roma Irama. Betul. Tapi kalau bukan, Ya boleh itu kita kayaknya apakah itu juga termasuk tugas? Oh, Atau di tidak. luar konteks? di luar konteks. Selesai. Jadi tugas tanggung jawab kita Porsa Jakarta Barat mengawal aja. mengawal saja. karya-karya dari Roma Irama tersebut. Secara khusus sih Ya. mungkin secara khusus Betul. Porsa ini lebih kepada lirik lagu soneta dan ini lagu Roma Irama. Tapi kan Dan kebanyakan ada juga lagu-lagu Roma Irama walaupun liriknya tidak dirubah, namun pembawaannya dengan fisiknya, dengan kondisi pakaiannya ini kan bisa mencorengkan juga, Bang. Betul. Ya. Makanya sebagaimana juga Haji Roma Irama pernah kan melihat Ya. ada sosok seorang artis Betul. yang dia dalam lirik yang dia bawakan juga lirik lagu Haji Roma Irama Ya. dan juga di luar Haji Roma Irama lagunya, tetapi ada satu gerakan erotisme. Maka Haji Roma untuk mengedepankan akhlakul karimah dan juga amar ma'ruf Ya. nahi mungkar
beliau maju ke depan untuk membenahi itu. Begitupun Porsa Ya. fanfestnya sekalipun di luar lagu Soneta, Betul. ketika memang itu kita lihat adanya satu kemungkaran yang membawakan satu syair lagu bentuk apapun, Betul. ya kita berusaha untuk Apalagi lagunya audiensi, Roma. apalagi lagunya Soneta. Iya, apalagi lagu-lagu soneta ya. Betul. Ini luar biasa pemirsa ya. Jadi bukan semata-mata dibentuk adalah Forsa ini adalah fanfest saja. Betul. Namun juga sifatnya adalah mengawal tembang-tembang lagu Roma Irama sesuai dengan tujuan daripada Bang Haji. Betul. Yaitu bagaimana tujuan Bang Haji tentunya. Ya tujuan Bang Haji ya saat ini ya Pak Haji ya kita lihat Ya, seni itu kan indah. Betul, seperti itu. seni itu Jadi, indah. seni itu jangan sampai Ya. dirusak lah Ya. seperti itu aja. Jadi Betul ya. sebagaimana yang pernah disampaikan beliau itu, ya, berseni itu nggak perlu yang harus merubah atau merusak yang Betul. yang tidak berakhlak Ya. gitu. Setuju Bang Wawan? Cakep udah. Cakep juga. Mungkin ditambahin Bang Wawan. Dalam cakepnya itu apa? Kalau memang Bang Haji itu kan memang tujuannya adalah bagaimana mensiarkan agama Islam melalui tembang-tembang lagu. Walaupun dengan hiburan namun tetap dalam keimanan. Betul. Ya, maksudnya itu sebetulnya setujunya seperti apa Bang Wawan? Ya pokoknya kita sebagai fan tetap Ya. mendukung Betul. dan menjaga Ya. lagu-lagu Bang Haji itu aja. Betul, menjaga ya. Menjaga. Ini luar biasa ya Bang Kadir ya. Ini hal yang luar biasa tentunya pemirsa ya. Bagaimana Porsa ini didirikan, apalagi Porsa Jakarta Barat ini memang sudah tampak terlihat tentunya di masyarakat. Masya Allah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar konteks dengan hiburan, namun juga banyak kegiatan sosial untuk bagaimana membantu kondisi di lapisan masyarakat di DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat. Semakin seru obrolan kita, ikuti terus dan kami hanya di PAL TV. Baik pemirsa, masih bersama tentunya Forsa Jakarta Barat yang memang kita ketahui bahwa Soneta tentunya lahir pada bulan Desember 1970 tentunya. Di tahun-tahun itulah banyak sekali generasi-generasi orang-orang tua kita yang memang terus mengikuti alur-alur daripada musik dangdut yang muslim tentunya. Dan saat ini generasi yang keberapa ini tentunya ya Bang Soleh, kalau bisa salah tahu. generasi keempat atau ketiga. Generasi keempat ya, Masya Allah ya. Keempat. Kita bisa cek ya di sini ya, ada Bang Kadir ya. Ini kan fans Roma ya Tapi ada tentunya. ada kedua dan tiga. Ya, ini ada fans Roma kan nggak jauh daripada tahu dong sejarah-sejarahnya Roma. Minimal pemirsa ya, kita ingin mengetes kalau fans Roma ini kan pasti tahu dong apa yang namanya pemain-pemain Soneta. Bang Kadir ya tentunya, pemain Soneta itu ada berapa? Enggak. 11 atau 12? Nah, 11 sampai 12 berarti kan masih ya, masih belum fans ini kalau saya bilang. Iya, betul ya. Kan mungkin ada Haji Hafid, Haji Hadi, ada Kang Kendang, siapa lagi tuh? Haji Nasir, Haji Rizwan ya, tentunya. Masih banyak ya. Ini Bang Kadir ini luar biasa. Dulu Bang Haji Roma mungkin sering bermain dengan orang tua beliau tentunya ya. Ini sangat luar biasa. Dan akhirnya ini generasi keempat kalau kata Bang Soleh. Ya, betul ya. Oke, kembali ke pembina ini ya. Kita kan mengetahui banyak tentang lagu-lagunya Roma ini kan memang banyak sekali orang yang sudah membawakan tentunya. Baik itu artis-artis lokal maupun artis-artis yang memang udah go internasional. Sedangkan Porsa sendiri ini apakah menciptakan juga bahwa adanya nanti generasi-generasi selanjutnya untuk melanjutkan adanya soneta-soneta yang ada di Porsa? Ya tentunya sebagai estafet generasi Betul. Musik dangdut yang memang cita-citanya kan go Iya. internasional. Betul. Di mana Soneta ini kan sampai saat ini juga dan sudah terbukti go internasional. Iya. Itu artinya bahwa generasi selanjutnya harus ada. Harus ada generasi selanjutnya. Sedangkan di Porsa Jakarta Barat ada nggak nih? Iya, ini yang Ya. sedang menjadi satu sepak terjang cita-cita Ya. FJB Jakarta Barat. Kalau sudah 4 tahun bukan cita-cita Bang. Harusnya sudah mewujudkan tentunya ya Ustadz ya. Iya, Betul. artinya cita-cita yang sudah akan diwujudkan. Oh, sudah yang sudah Cita-cita diwujudkan? yang akan diwujudkan. Berarti belum? Insya Allah dalam waktu dekat kita akan wujudkan Berarti itu. belum pemirsa ya. Belum. Mungkin saya berharap ya Porsa Jakarta Barat ini ya, selain daripada mungkin kita ngefans sama Roma kan minimal paling tidak ada satu grup lah. Ya, Bang Kadir ya. Setuju ya? Ada. Setuju nggak? Setuju sekali ya. Setuju Kalau, Bang Ustadz ya. kalau berbicara grup musik di, Ya. di FJB Ya. internal Forsa itu sendiri ada. Oh, ada? Kita sudah ada. Sudah ada? Sudah ada dan sudah sering tampil itu. Sering tampil? Di setiap acara-acara event-event. Boleh nanti kita hajat. tes ya. Silakan. Boleh kita tes ya. Boleh, Satu siap. dua lagu atau dua lagu ya pemirsa ya. Ini sangat luar biasa pemirsa Iya. karena memang fans Roma Irama ini kan luar biasa apalagi di DKI Jakarta. Iya. Kehadiran Porsa aja luar biasa. Hampir 300 loh. Ini keanggotaan daripada Bang Soleh ya tentunya. Iya, iya. Ini luar biasa Bang Soleh ya. Ini kalau pertemuan ini sekretariatnya di mana Bang? Selama ini memang sekretariat kita kan Ya. ada di Kemanggisan. Tapi Betul. untuk pertemuan perkumpulan kita di lapangan Kompas. Pertemuan di lapangan. Kompas. Bentuknya lapangan. Enggak, jadi ada satu base camp lah kita bentuk di situ perkumpulan ini, maksudnya
Kalau kita Ya. di Kemanggisan, Betul. mungkin karena tempuh ambil titik tengahnya Ya. teman-teman itu Ya. kalau ke jaraknya agak lumayan gitu. Jadi Ya. kita ambil tengahnya aja Ambil tengahnya? ambil tengah di Kembangan. Tapi ada keinginan untuk mendirikan satu bangunan khusus untuk Forza. Insya Allah Kedepannya itu dong. cita-cita semua pasti ada ya? ada. Doain. Luar Tapi biasa. Memang kita dalam proses untuk mencari Apa? ada punya Ya. bangunan sendiri sekarang Betul. sendiri dalam sambil berjalan. Ya. Karena kita juga pengen setara, pengen diakui oleh pemerintah. Gitu. Betul. Memang saat ini memang kita udah diakui pemerintah, tapi kan kita belum melapor ke pemerintahan. Oh, jadi legalitas Forza Jakarta Barat kembali ke pembina ya? Iya. Apakah sudah ada? Sudah ada legalitasnya. Ini sebatas dari Bang Haji Roma atau memang dari pemerintah yang sudah ada? Yang dimaksud? Maksudnya yang kita untuk laporan Forza ini sudah resmi di Mendagri, sudah Ya, resmi, sudah. ada legalitas. Berarti sudah kolaborasi dan mungkin sudah berkoordinasi dengan 3 pilar itu masuk ya. Udah termasuk. Oh, luar biasa pemirsa. Inilah salah satu organisasi yang memang harus menciptakan kebersamaan di lingkungan masyarakatnya, baik bagi ulama, masyarakat setempat dan instansi pemerintahan tentunya ya Ustaz. Betul. Saya bertanya dengan Ustadz ya. Silakan. Ada nggak kegiatan anggota Forza Jakarta Barat ini dengan adanya pengajian atau juga khusus tiap malam apa anggota dikumpulkan untuk mengaji bareng, nggak sebatas nyanyi dong tentunya, ada nggak Ustaz? Ya, jadi di Forza Jakarta Barat sendiri Ya. kita ada agenda rutin Betul. di setiap malam Jumatnya. Ya. Ya, bahkan kita setiap minggunya beda-beda kajian. Oh. Yang dimana kita ada kajian kitab juga oleh guru kita Ustadz Ahmad Iswan Sarjana. Oh, jadi Agama. ada Oh, ya pemirsa ya? Ada, betul. Ada ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali kita Seminggu sekali ya? rutinitas. Betul. Setiap malam. Jadi kita tidak artinya sejogjanya kita hoba atau apa, tapi kita lebih mengedepankan akhlak karimah. Luar biasa tentunya Sesama pemirsa ya. anggota Forza Soalnya kan Jakarta Barat. dari Ya. legalitas itu juga Forza ini seni, Ya. agama, Betul. masyarakat. Jadi kita mesti 3 itu memang harus kita laksanakan. Tapi yang diutamakan Agama dan seni. akhlak, agama dan Sebatas seni seni, tentunya. ya. Tentunya setuju ya, tentunya Pak Bida ya. Ya, Tambahin. makanya kita di organisasi Forza khususnya Jakarta Barat Betul. kita kedepankan dengan membangun akhlak dan itu ada di wadah Majelis Taklim. Oh, jadi pembangunan akhlak Pembangunan daripada akhlak keanggotaan. kita, keanggotaan itu Yang ada utamakan. di kegiatan rutin di setiap malam Jumat itu kegiatan kajian kitabnya, tausiahnya yang kita sampaikan. Kebetulan saya sebagai seorang pembina Betul. sekaligus penyampai tausiahnya. Oh, dalam subhanallah, pembangunan masya Allah mental. tentunya. Ini 2 kali lipat tentunya ya, pahalanya ini luar biasa ya. Luar Tapi biasa. memang itu arahan daripada pusat dari Bang Haji Roma sendiri atau memang ini inisiatif daripada Forza Jakarta Barat? Tapi kalau Ya. saya ini inisiatif dari Forza Jakarta Barat awal. Inisiatif. Inisiatif. Tapi ada nggak instruksi dari pusat bahwa akan diusahakan setiap Forza di cabang manapun diselenggarakan Tapi kegiatan mungkin semacam? beliau pernah Kiai Betul. Rama pernah ngamanatin ke pembina kita. Oh gitu. Iya, Mungkin. Pak Haji Roma Irama Ya. ketika berbicara dengan saya ketika di sela-sela acara ke Ya. beliau dan saya juga kebetulan hadir sempat Betul. berbicara dan menitipkan amanah Ya. bahwa jaga Forza Jakarta Barat dengan pembinaan mental akhlakul karimah. Luar biasa. Maka ini sebagai pembina sekaligus juga Ya. mendapat amanat dari Masya seorang Allah. raja dangdut Ya. Haji Roma Irama untuk membina Forza secara kecil di Jakarta Barat tapi insya Allah bisa skala besar nasional lah. Wow, luar Insya biasa. Allah, Subhanallah insya Allah. pemirsa ya. Mudah-mudahan Forza Jakarta Barat ini menjadi contoh Forza yang ada di Insya Indonesia Allah, tentunya. insya Allah. Betul ya, amin ya tentunya. Karena kita mau kembali kepada apa yang pernah disampaikan oleh Haji Romera Betul. bahwa soneta Ya. dan musiknya kita jadikan sebagai alat dakwah. Wah, luar Nah, biasa. dengan Betul. itulah maka pembinaan mental itu yang harus kita kedepankan dengan sisi pembelajaran ilmu agama. Betul. Dengan ilmu agama yang sudah mantap di pribadi fans soneta, Ya. maka insya Allah akhlakul karimah terbangun. Nilai cipta dan syair dakwah juga bisa terjaga. Luar biasa. Insya Allah. Dengan syair, dengan irama akan membentuk akhlak tentunya ya. Itu. Ini yang akan diutamakan di Forza Jakarta Barat tentunya. Bang Soleh, mungkin ya ini umur udah berapa tahun Bang? Ini Ya, yang masih kita muda ya. mungkin paling muda. Ya, paling muda. Berapa tahun? 39 tahun. 39 tahun. Berarti kelahiran tahun 81. 81 itu film Kamelia kalau tidak salah ya. Yang satria berkita. Ya, Masya Allah. Tentunya pemirsa ya, ini semakin seru obrolan kita bersama Forza Jakarta Barat. Ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap, Forza keren. Baik pemirsa, tentunya masih berlanjut dalam program Saya Hitam Bersama menuju kebersamaan di episode 26 dengan Forza Jakarta Barat.
Bang Soleh, Masya Siap, Bang Allah Soleh, tentunya. Ini saya lihat kan kaum laki-laki semua nih ya, Betul. bahasanya ya. Ini kalau bahasa lagu Roma nih, aninya Amerikanya mana nih gitu ya. Ada nggak sih di Porsa itu bahwa kaum wanita itu terlibat dalam keanggotaan di Jakarta Barat Porsa? Alhamdulillah ada. Oh, Mungkin ada? ada itu tim Sri Kandi yang diketuai oleh istri saya Oh, juga. disebut Sri Kandi? Sri Kandi Porsa Jakarta. Kenapa Barat. nggak dinamain Rika atau Ani gitu? Jadi mungkin lebih secara spontan Betul. lebih enak dipanggil gitu ya, Sri Kandi Porsa Iya. Jakarta Barat. Oh gitu ya. Sri Kandi gitu ya kan biasa ya. Iya. Ini luar biasa. Ada berapa banyak sekali atau memang khusus daripada pendamping daripada istri-istri di keanggotaan? Ya kalau ya di pendamping dari keanggotaan memang Ya, ada cuma beberapa persen. Betul. Jadi ya yang sendiri atau tidak suaminya tidak ikut, Betul. beliaunya ikut Ya, ada ya. dan juga single parent juga ada. Oh ada juga. Ada. Masya Allah Gitu. tentunya ya. Jadi yang mana beliau itu yang benar-benar Ya. suka dengan atau Betul. ngefans dengan Roma Irama dan Soneta Ya. yang dengan seiring bersama untuk berjalan untuk bisa gabung di Porsa. Apa sih persyaratannya untuk bisa menjadi anggota Porsa khususnya di Jakarta Barat nih? Kan ada dong persyaratannya. Biasanya kita kan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan main di Porsa Jakarta Barat tentunya. Ya, kalau untuk persyaratan sih kita sih nggak ada, Ya. yang penting dia Ya. menyintai lagu-lagu Soneta dan juga mengefans dengan Roma Irama. Tetapi secara internal di Ya. Porsa Jakarta Barat ya persyaratan kita untuk bisa gabung ya Betul. cuma mau kompak Ya. dan juga ikut aturan yang ada pernah kita Iya. sepakati bersama. Kali ada gitu mungkin dari orang yang ingin ikut harus hafal 3 lagu Roma misalnya Ya, gitu. Nggak ada ya? kalau- Biasa Bang Kadir ya? Ada kali ya? Bisa aja. Ya mungkin itu memang perlu harus Perlu ada, ya, harus ada dong. Tapi Kan ya yang namanya ngefans Roma Irama kalau nggak hafal lagu Roma berarti bukan ngefans. Tapi kalau untuk Ya. bercandaan sih emang bisa sering begitu kita. Sering begitu ya? Kalau mau masuk Porsa 10 lagu aja boleh apa? 10 lagu ya? Iya, 10 lagu plus sampai kopi ya. ketua itu kenapa 2 lagu? Oh, ketuanya 2 lagu ya. Lagu Keramat sama ini kan kalau saya lihat kan memang Porsa ini kalau bulan-bulan politik memasuki dunia politik pembina ini ya sedikit ya saya singgung ya. Itu kenapa masih ada arah untuk sana juga? Memang diarahkan itu secara bebas saja atau gimana, Bang? Porsa Ya. sejatinya bukan bagian daripada organisasi politik. Tapi kenyataannya dong, Bang, gimana? Iya, jadi Ya. kita tidak melarang, Porsa tidak melarang secara personal Betul. untuk dia terlibat dalam politik. Tapi dalam struktural organisasi Porsa itu sendiri, undang-undangnya ADART-nya tidak menyebutkan bahwa Porsa ini adalah organisasi. Oh, jadi sifat politik. individu. Dia organisasi organisasi independen masyarakat dalam musik. Betul. Yang untuk bagaimana Iya. mengumpulkan personal pecinta seni, Iya, betul. dalam hal ini musik dangdut, Betul. Haji Roma Irama. Iya. Tapi lagi-lagi bukan organisasi politik. Tapi kalau keanggotaan yang memang bermain politik itu nggak masalah. Kita tidak melarang, Tidak karena itu melarang. hak pribadi masyarakat dalam berorganisasi politik. Dengan Dengan catatan dia Ya. tetap mengedepankan Ya. nilai-nilai akhlakul karimah Betul. dan tidak membawa nama baik Porsa di dalam atribut ya. politik dan juga atribut di dalamnya sehingga dapat mencemarkan nama baik Porsa itu Ya, sendiri. ini yang kita luruskan ya pemirsa ya bahwa Porsa yang dibentuk oleh fans-fans klubnya Bang Haji Roma ini tidak mengarah ke politik, namun bagi keindividuan keanggotaannya ya silakan saja. Betul, ya Bang? betul. Bang Kadir mungkin begitu ya, setuju? Itu setuju. Setujunya dalam apa ini Bang Kadir ini? Setuju. Jadi gini, di Porsa itu juga Iya. sebenarnya kan kita bebas untuk memilih kan. Betul. Di dalam berpolitik Iya. gitu kan. Tapi di satu sisi Porsa Iya. itu ya seni. Hak asasi tentunya, album volume 5 tentunya ya. Betul ya, ini hak asasi ya. Ini luar biasa Ya, tentunya. saya tambahkan pemirsa. lagi. Ya, tambahin silakan. Jadi kalau memang ada Porsa berpolitik dengan berseragam, Betul. karena kita kan mengikut atau Iya. melihat dari sidang ideologi kita kan ada berpolitik. Betul. Jadi sebagian juga mengarah Iya. ya mengikut arahan dari sang idola kita. Ya, tapi kan tidak membawa nama organisasi. Tidak, tetapi Ya. emang kebanyakan beliau teman-teman ini Betul. memakai atribut organisasi yang kita pakai Wah, gitu. luar biasa. Kita sudah dapat pelurusan daripada bahwa
kegiatan Porsa ataupun masuk ke dunia area politik ini, Porsa yang berbadan organisasi tidak mengarah ke satu pilihan politik, namun ke individuan keanggotaannya, mungkin itu hak asasi daripada anggota tentunya. Ustadz ya, kita kembali kegiatan dalam rumah tangga Porsa Jakarta Barat ya. Ini kegiatan sosial yang sudah dilakukan di Jakarta Barat apa saja Bang? Banyak sekali yang kita sudah lakukan, salah satunya membantu korban bencana kebakaran. Bahkan bukan di Jakarta Barat sendiri, ketika di Indonesia khususnya ada yang terkena musibah, kita Forsa Jakarta Barat cepat-cepat ngumpulin atau kita turun ke jalan untuk membantu donasi untuk ke korban. Itu anggarannya dari mana? Dari mungkin persatuan sendiri, keanggotaan atau gimana? Jadi gini, kita punya anggaran tersendiri melalui kas ataupun melalui iuran anggota per anggota. Jadi memang dari keanggotaan sendiri, kepedulian di lingkungan dalam menghadapi kegiatan-kegiatan sosial. Iya, tapi tentunya di samping juga anggaran internal yang kita ambil juga dari anggota dalam sumbangsinya, kita juga mengajak kepada masyarakat bahwa ketika peduli kemanusiaan itu yang dilakukan oleh Porsa untuk bersama-sama. Jadi bukan sebatas anggota Porsa saja. Karena sifatnya kan ini kemanusiaan. Betul. Kalau sifatnya kemanusiaan, Porsa mengajak kepada masyarakat yang ingin berperan ikut membantu demi sifatnya mengajaknya seperti apa, Bang? Kita memberikan satu pemahaman bahwa kemanusiaan dalam kebersamaan yang harus kita bantu itu bagian daripada kewajiban. Maka ya kita pendekatan kepada mereka dengan kita memberikan satu arahan dan pemahaman lah. Teknisnya seperti apa yang saya maksud? Teknisnya mungkin ada nggak pagelaran musik yang memang membawa buat sumbangan ke wilayah itu? Kita bisa melalui acara syiar dakwah kita. Syiar dakwah kita melalui tablik akbar yang kita lakukan. Nah, di dalam tablik akbar tersebut kita melakukan donasi untuk para saudara-saudara kita yang terkena korban bencana, lalu kita mengajak kepada audien yang hadir dalam acara tersebut untuk ikut berperan. Jadi memang di luar konteks kegiatan pada Porsa dengan mengumpulkan fans-fansnya juga tetap kepedulian diutamakan juga dalam melihat kondisi-kondisi di lingkungan ya. Selain bencana apa saja mungkin? Apakah mungkin ada di bulan Ramadan ini Porsa Jakarta Barat mengadakan juga kegiatan santunan? Kita salah satunya di bulan suci Ramadan itu ada santunan anak yatim. Ada juga. Ada juga. Ada itu kalau masalah sih 2 kali dalam 1 tahun. 2 kali dalam acara milad dan juga dalam acara di bulan suci Ramadan. Milad Porsa. Betul. Milad Porsa tanggal berapa, Bang? Kita sebenarnya sih dibilang jatuh di bulan September, tapi milad itu kan nggak tentu. Yang penting kita sudah lewat dari tanggal yang kita resmikan gitu. Betul. Jadi bulannya bulan Desember. September. September. Khusus untuk Porsa Jakarta Barat ya pemirsa ya, bukan khusus Porsa yang ada di wilayah nasional. Karena setahu saya bulan Desember adanya di pusat ya. Pusat di April. Di April. Tanggal 4 April 2013 itu berdirinya Porsa. Tanggal 14 April. 4 ya. 4 April. Tapi deklarasinya Desember ya? Enggak ada. Desember itu ulang tahunnya Soneta dan Rome Rama. Masya Allah, tentunya pemirsa ya, ini luar biasa. Bang Soleh ini selain juga bisa mengumpulkan keanggotaan di Porsa ini, juga banyak sekali yang memang beliau perbuat bersama keanggotaan di kepengurusan Porsa Jakarta Barat, dan selalu dipantau oleh pembina kita ini. Pembina Porsa ini juga termasuk Ustadz ya. Mudah-mudahan ya, Masya Allah. Ini kan perlu juga. Ini didampingi oleh Ustadz loh. Ini Ustadz muda juga ya. Masya Allah. Biasanya kan kalau Ustadz begini kan banyak sekali yang memang harus dihadapi keanggotaannya ya. Iya. Mungkin teknik seperti apa Bang untuk bisa merangkul mereka mengutamakan akhlak yang tadi? Iya, kita banyak sekali dengan menampilkan seperti kehidupan kita sehari-hari seperti apa. Dan juga kita mengajak setiap malam Jumatnya yuk kita taklim di Forsa Jakarta Barat. Gitu. Jadi itu per rumah-rumah tuh atau gimana nantinya? Jadi kita saya sebagai ketua taklim Forsa Jakarta Barat, terutama kita mengedepankan silaturahim antara anggota per anggota gitu. Jadi kita estafet. Jadi estafet ke rumah-rumah ya tentunya. Di 5 PAJ itu kita nanti keliling seperti itu. Jadi sudah 5 PAJ. Jakarta Barat kan ada 8. Kenapa hanya sebatas 5? Jadi kita lagi tetap mensosialisasikan. Tersulitnya di mana Pak pembina nih? Ini kan perlu dibangun ya, ini yang diketahui juga. Porsa Jakarta Barat ini kan Jakarta Barat mempunyai 8 wilayah tentunya. 8 wilayah maksudnya adalah 8 kecamatan. Berarti kan tugas Porsa adalah membentuk ranting cabang-cabang yang ada di kecamatan. DPC ya tentunya ya. PAC ya. Soalnya kita jatuhnya DPC. Betul. Itu kesulitannya di mana kalau hanya sebatas 5? Ya kita bukan kesulitan ya. Jadi memang
penggerakan kita memang belum merata. Belum merata ya, seperti kayak Grogpit Tamburan ini. Memang banyak di situ teman-teman fan yang bergabung, tetapi ya melalui WA ataupun dunia maya mereka sudah banyak konfirmasi. Sudah ada link khusus ya? Sudah ada link khusus. Nah itu memang ya mungkin kesulitan mereka itu belum menemukan SKN tetapnya Porsa Jakarta Barat ini. Ada nggak teknik kedepannya untuk bisa merangkul tadinya 5 menjadi 8? Insya Allah. Iya tentunya itu yang sedang kita bangun. Itu yang sedang kita bangun untuk bagaimana di 8 kecamatan Porsa itu ada yang namanya tingkat PAC. Betul. Nah saat ini kan kita memang baru ada 5 PAC yang sudah terbentuk, tinggal 3 PAC kembali. Itu yang sedang kita galakan untuk terbentuknya PAC tersebut. Maka banyak yang kita lakukan ya, terutama kegiatan majelis taklim kita di setiap minggunya di setiap rumah anggota itu bagian daripada misi sebenarnya. Misi untuk memperkenalkan Porsa di masyarakat, di rumah anggota di mana kita hadir. Makanya di setiap acara itu kan kita pakai sound kadang-kadang di luar untuk menyampaikan bahwa Porsa itu apa. Maka kita juga kepada rumah anggota dia kalau kita paling tidak arahkan untuk bisa menghadirkan masyarakat, biar masyarakat tahu kita sampaikan inilah kegiatan Porsa dalam bidang keagamaan. Maka bukan Porsa berarti Pes Roma Irama adalah orang-orang yang selalu joget, bernyanyi, hanya mengedepankan musik, bukan, tapi ada kegiatan ibadah, keagamaan, sosial yang sedang kita jalankan. Luar biasa pemirsa ya, ini sangat luar biasa yang dijelaskan oleh pembina daripada Porsa Jakarta Barat. Jadi Porsa Jakarta Barat ini banyak sekali yang harus berkarya atau dikaryakan, bukan sebatas banyaknya bicara tentunya. Betul. Ini luar biasa Bang Kadir ya, kedepannya ya luar biasa ini ya. Karena Bang Kadir ini di wilayah Kecamatan Palmerah ya. Ya ini harus tugasnya bagaimana merangkul daripada wakil ketua 2 siapa namanya? Bang Yusuf ya. Bang Yusuf ini lagi berbayang-bayang nih mungkin ya. Bagaimana merangkul kedepannya 2001 ini bersama Bang Jaka nih kayaknya kelihatan untuk menciptakan banyak sekali Pes Roma ini harus tergabung di Porsa Jakarta Barat. Semakin seru obrolan kita bersama Porsa Jakarta Barat. Ikuti terus perjalanan kami hanya di PAU TV. Mantap. Porsa keren. Baik pemirsa, masih berlanjut dalam program Saya Hitam Bang Soleh tentunya. Masya Allah, ini tentunya pemirsa ya, ini Ketua Porsa Jakarta Barat masih ganteng sekali tentunya, ini luar biasa tentunya, namun tetap dalam keimanan Bang ya. Insya Allah. Ya, Masya Allah Bang, ini kan Porsa kan yang di Jakarta Barat ini luar biasa, yang tadi saya bilang ada 8 kecamatan. Tugas Abang kan berarti masih ada 3 ya, untuk bagaimana mensosialisasikan bagaimana manfaatnya ikut dalam kegiatan di Porsa Jakarta Barat. Betul. Selain menjalin silaturahmi, selain juga meneruskan daripada perjuangan Romai Rama dengan sonetanya. Dan kebanyakan kan organisasi ini kan perlu yang namanya kemandirian, pembinaan dalam berwirausaha tentunya ya. Apalagi yang namanya Porsa Jakarta Barat ini kayaknya masih muda-muda ya. Bang Kadir masih muda nih tentunya. Ya kita bisa lihat ya pemirsa ya di sini ya. Ada nggak ini memang kedepannya ini di organisasi Porsa Jakarta Barat ini akan membuat satu agenda kemandirian dalam usaha tentunya. Oke, memang setiap di DPC memang ada tim UKM ya. UKM Porsa. Tetapi memang sebatas saat ini memang kita belum meluas. Tapi memang setiap wilayah itu punya UKM. Setiap wilayah. Tapi saat ini yang masih mengencar UKM untuk itu wilayah DKI. Betul yang mempunyai UKM usahanya khususnya ya untuk di bidang Porsa. Tapi untuk Porsa Jakarta Barat mungkin merencanakan UKM ini enggak sebatas atribut. Insya Allah yang melebihi, yang mana saya pernah menyampaikan hal ini ke pembina gitu. Mungkin pembina kita yang mungkin ditambahkan Pak Pembina maksud yang ditujuan oleh Bang Soleh ini. Iya, setiap organisasi itu memang penting banget yang namanya adanya badan ekonomi. Itu penting karena tidak bisa berjalan, organisasi apapun nggak bisa berjalan dengan baik sehebat apapun program kerjanya kalau tidak ada penunjang ekonomi, pendanaan. Yang ada ya lagu ibu-ibu Majlis Taklim, ya dana, selalu mencari ke sana, mencari ke sini, memungut ke sana. Yang ada anggota judulnya lapar, yang judulnya lapar atau meminta gitu kan ya. Kalau kita sini ya dana sehingga program itu banyak yang tersendat, tidak menutup kemungkinan ada lalu apa ini programnya? Makanya
seperti apa? Makanya kita akan berencana membangun badan ekonomi organisasi Porsa khususnya Jakarta Barat. Lagi-lagi kita mau jadikan percontohan badan ekonomi. Yang akan dibangun ini seperti apa? Kita mau membuat usaha kecil yang sedang digalakan oleh pemerintah kan saat ini banyak ya. Kita juga ikut mau bagaimana menciptakan kerjasama dengan pemerintah, menggalakkan badan ekonomi tersebut. Seperti ya kita mau kedepankan yang namanya ketahanan pangan gitu kan, dengan kita budidaya ikan lele, kita budidaya tanaman di lingkungan, itu organik tersebut itu bisa kita jadikan, atau kita membentuk warung-warung kecil yang memang saat ini kita sudah ada. Mohon maaf saya potong, ada nggak dari keanggotaan tersendiri kan banyak yang memang sudah mempunyai usaha. Mungkin bisa kan dia dijadikan satu bangunan yang lebih usahanya ini lebih kita bersamaan lagi dengan kekuatan Porsa. Itu dia makanya. Ada nggak? Iya makanya saat ini kan Porsa itu kan secara personal punya usaha-usaha tersebut. Betul. Ini yang kita mau jadikan satu wadah atas nama Porsa menjadi satu UKM. Betul. Usaha kecil mikro. Gitu kan, usaha kecil mikro yang kita mau jadikan wadah satu menjadi usaha UKM Porsa. Itu akan dilaksanakan pada kapan? Itu akan kita laksanakan secepatnya. Maka kita hanya sebatas agenda saja. Enggak, kita akan kita sudah menyusun draftnya. Kita akan mau melaksanakan rapat internal pengurus untuk membicarakan program badan ekonomi tersebut. Luar biasa pemirsa. Inilah tujuan daripada Porsa Jakarta Barat ya. Mungkin di Porsa-Porsa di wilayah lain mungkin belum ada, mungkin ataupun juga sudah ada ya. Kalau menurut saya sih sudah ada sebeberapa wilayah gitu. Ada, cuma kayak di Surabaya mungkin sudah ada, ya di setiap wilayah di Pulau Jawa mungkin udah hampir ada semua gitu. Apalagi di DKI Jakarta Barat ini kan luar biasa ya tentunya. Banyak sekali orang-orang pintar di Pensmese Roma Jakarta Barat. Ini jangan sampai ketinggalan tentunya ya. Ini kan zaman harus bersaing tentunya Betul. Zaman inovatif lah. Saat ini kan memang saat kita di mana apalagi pada saat pandemik COVID-19 ini ekonomi sangat merosot di masyarakat, maka sangat tepat lah kalau kita mau membentuk badan ekonomi organisasi Porsa ini yang akan kita menjadi satu bentuk promosi Porsa itu sendiri di dalam badan ekonomi itu sendiri, sehingga nanti masyarakat bisa mengenal bahwa ini hasil loh, ini hasil cipta dari Porsa yang namanya budidaya lele, budidaya tanaman organik yang kita jual ke masyarakat. Jadi nggak sebatas untuk nge-fans Roma dikumpulkan dengan menghafal lagu Roma saja. Jadi ada juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan. Itu ya maksudnya banyak jalan menuju Roma. Iya, ini luar biasa pemirsa ya, yang memang zaman sekarang ini adalah zaman modernisasi. Album berapa itu Bang Soleh? Album 11 tentunya ya pemirsa ya. Inilah luar biasa bagaimana menciptakan Jakarta Barat ini menjadi Porsa yang luar biasa tentunya. Ini akan menjadikan bangunan yang memang akan menciptakan daripada syiar lagu-lagu yang akan ditimbulkan menjadi kenyataan fakta di lapangan tentunya Ustadz ya. Bang Wawan, ini saya pengen lihat ya, mungkin udah ada usahanya belum mungkin sebagai anggota? Saya sebagai usaha sih ada. Apa itu? Sablon menyablon sementara. Sablon menyablon, ini percetakan tentunya ya. Tentunya ini mungkin bekerja sama juga. Insyaallah. Apa memang khusus memang ini dari Porsa atau dari usaha sendiri? Ya mungkin usaha beliau sendiri tapi untuk membantu perkembangan Porsa. Jadi memang saling mengisi tentunya ya. Luar biasa ya tentunya. Ini sudah banyak loh Bang. Ya, silakan tambahkan. Sendiri dan saya sudah berkolaborasi dengan Ustadz Maman sendiri. Saya ada rencana ingin mendirikan UKM yang mana untuk sementara saya nanti sebagai penggeraknya dan saya untuk percontohan sudah ada, tinggal untuk menunjang kedanaan pembinaan langsung. Langsung dari pembinaan langsung tentunya ya. Namun dengan adanya program ini jangan sampai terlupakan dengan visi misi yang dimaksud oleh Porsa juga loh Bang ya. Itu jangan sampai dengan Porsa Jakarta Barat terlupakan dengan visi misi yang utama. Ini kan hanya kemandirian untuk kekuatan organisasi ekonomi ya. Baik pemirsa, ini sangat luar biasa bagaimana agenda ke depan daripada Porsa Jakarta Barat, selain daripada konteks mengawal daripada lagu-lagu Bang Haji Roma Irama bersama sonetanya, namun kemandirian dalam pembinaan berwirausaha di badan organisasi Porsa Jakarta Barat. Kita ikuti terus perjalanan kami hanya di PAL TV. Mantap. Porsa keren.
Baik pemirsa, hampir 1 jam tentunya kita bersama Forsa Jakarta Barat dengan kepengurusan yang memang dipimpin oleh Bang Soleh. Bang, saya mengucapkan terima kasih telah hadir di studio kami tentunya ya. Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi kita ini Allah berikan keberkahan tentunya. Amin. Bang, sebelum kita tutup mungkin kita bisa mengetahui lebih banyak harapan ke depan Abang. Tentunya pertama adalah harapan bersama anggota dan harapan kepada Forsa yang ada di pusat tentunya Bang. Oke. Harapan saya sih khususnya untuk wilayah Jakarta Barat ini tetap solid, betul, tetap kompak dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan Forsa khususnya untuk wilayah Jakarta Barat gitu. Istiqomah ya tentunya. Istiqomah, mudah-mudahan selalu istiqomah dan kita memang udah hak dan kewajiban kita menjaga karya-karya beliau Romai Rama seperti itu yang ada di visi misi Forsa tersebut gitu. Luar biasa. Dan saya juga berharap untuk Forsa pusat khususnya ya, agar menjadikan yang lebih baik dan bisa menyatukan seluruh teman-teman Forsa yang ada di Indonesia gitu. Sampai kapanpun tentunya. Sampai kapanpun tetap kita harus menjaga, jangan sampai ada sedikit gesekan atau perpecahan di dalam lingkungan Forsa sendiri gitu. Ya kebetulan memang Forsa ini lebih banyak non strukturnya kalau kita bilang non struktur dibanding dengan strukturnya gitu. Terus bersama tentunya ya. Terus kita tetap bersama dan buat teman-teman yang non struktur mungkin nonton acara ini agar bisa menyatu di struktur di wilayahnya masing-masing. Udah seperti itu aja harapan saya. Luar biasa tentunya. Ini adalah harapan daripada Ketua Forsa Jakarta Barat tentunya. Mungkin ditambahkan Pak Pembina. Iya. Harapan saya sebagai seorang pembina khususnya di Jakarta Barat dan umumnya untuk Forsa tingkat pusat dan nasional ke dalam bahwa kita harus punya nilai keseimbangan antara seni dengan agama, bahwa itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai seorang fans, dia harus cinta kepada seni, dan dia juga tidak boleh meninggalkan kaidah-kaidah agama di dalam hukum dengan mengedepankan akhlakul karimah. Untuk keluar harapan kami lah sebagai Forsa ke masyarakat luasnya bahwa Forsa bukan organisasi khusus untuk bagaimana mempromosikan atau mengenalkan musik dakwah dari Haji Romai Rama, tapi juga untuk bagaimana mengajak kepada masyarakat lebih mengenal Forsa. Ada kegiatan sosial, ada kegiatan kemanusiaannya, ada kegiatan keagamaan yang kedepankan. Maka harapan kami pada masyarakat, yuk bergabung bersama Forsa, insya Allah ada dan mendapati nilai cinta seni dan juga agama, insya Allah. Amin. Masya Allah. Mungkin teman-teman ada yang ditambahkan? Cukup? Ya cukup. Bang Kadir tambahin, Abang? Cukup ya? Masya Allah. Tentunya pemirsa, inilah jawaban yang kita dapatkan bersama Forsa Jakarta Barat, bagaimana menciptakan dan mengawal lagu-lagu Rhoma Irama dan Soneta ini sampai kapanpun juga tetap menuju kebersamaan tentunya. Betul. Sangat luar biasa. Bang, saya mengucapkan terima kasih tentunya. Masya Allah. Saya juga terima kasih. Cuma sedikit ada kenangan-kenangan tentang seni. Betul. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Pemirsa ya. Ini sebagai ucapan terima kasih juga kepada Forsa Jakarta Barat yang telah mengundang kita semua. Iya, baik. Mungkin kita bisa berdiri ya tentunya ya. Masya Allah pemirsa, inilah pentingnya kita bersilaturahmi tentunya. Ini rezeki ya pemirsa ya. Rezeki alhamdulillah ya. Mewakili kita dari Forsa Jakarta Barat. Ini Forsa Fans of Rhoma Irama and Soneta tentunya bersama Forsa Jakarta Barat. Bang, saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak. Masya Allah tentunya. Baik pemirsa, kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus. Tentunya ada abang-abang kita juga ini, ada Ustadz, tentunya Bang Olan dan teman-teman semuanya ya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Forsa mantap. Gembira,